Bagi sebagian remaja, masa libur sekolah menjadi waktu untuk beristirahat. Namun, bagi Fadil Abdul Aziz, hari-hari tetap berjalan seperti biasa. Di tengah keterbatasan ekonomi, keluarga, Fadil tumbuh dengan keyakinan bahwa masa depan harus diperjuangkan. Pendidikan menjadi salah satu harapan yang terus ia pertahankan, meskipun jalan untuk meraihnya tidak selalu indah. Saya bertiga saudara, bapak saya jualan dan ibu saya juga jualan tapi jualan di rumah. Dan saya juga di sini juga sama, saya juga jualan cuman nitip-nitip barang aja sih. Saya dari pagi saya dibantu-bantu bersih-bersih. Di situ saya nganterin ibu belanja. Habis belanja pulang, beresin belanjanya. Terus mulai prepare buat buka warung, bantu-bantu warung sampai tutup soalnya nih jualan sampai malam. Bagi waktunya paling ya pas saya pulang sekolah saya habis pulang sekolah kan saya bersih-bersih dulu, terus langsung bantuin ibu buat ini jualan. Perjalanan Fadil untuk mempertahankan pendidikan tidak selalu berjalan mulus. Di balik rutinitas yang dijalani setiap hari, terdapat berbagai tantangan yang harus ia hadapi. Di usianya yang masih muda, Fadil harus menjalani berbagai tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ekonomi keluarga membuatnya harus memahami arti perjuangan lebih awal dibandingkan sebagian teman seusianya. Situasi tersebut sempat menjadi tantangan dalam perjalanan pendidikannya. Di kampung sih saya SD-nya, terus pindah ke sini di Baitur Rahim, sekolah Baitur Rahim. Terus saya SMP pindah lagi ke kampung, sekolah di kampung. Akhirnya karena di kampung cuman sama nenek, orang tua di sini semua, akhirnya saya kesini lagi. Cuman saya ngambil di sekolah PKBM Baitur Rahman. Terus dari PKB Baitur Rahman, nah itu pas lulus kelas 3 SMP, saya baru ke sekolah Teguh Umar. Karena lewat sekolah PKBM, kecapean, kadang sakit kayak gitu sih. Nggak pernah sih. Saya soalnya orangnya nggak gampang nyerah. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Fadil tidak ingin mimpinya berhenti di tengah jalan. Ia terus mencari kesempatan agar tetap bisa memperoleh pendidikan. Kesempatan tersebut hadir melalui PKBM Mandiri Teguh Umar. Lembaga pendidikan non-formal ini menjadi ruang belajar bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk mengakses pendidikan formal. Bagi Fadil, kehadiran PKBM memberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan pendidikan dan mempertahankan harapannya terhadap masa depan. Karena saya sekolah di PKBM Baitur Rahim, nah itu saya lewat langsung dari kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya lewat Pak Ajis. Saya dari kan tadinya saya nggak pernah jualan, akhirnya karena saya di jurusan pemasaran, akhirnya saya di sana diajarin untuk namanya bisnis. Akhirnya saya coba-coba buka buat bisnis sampai sekarang ya masih berjalan. Di sana diajarin bisnis sih, bisnis. Karena di sana emang diharuskan untuk jadi pembisnis. Soalnya itu sangat penting bagi saya karena itu buat nantinya ke masa depan, jadi untuk buat kita bisa berkembang karena kalau kita nggak tahu pendidikan kita nggak bakal bisa jadi apa-apa. Yang melatar belakangi berdirinya PKBM Teguh Umar itu karena kami mendapatkan di lingkungan sekitar sekolah utama kami, yaitu Sekolah Baitul Mal, masih ditemukan banyak anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah di sekolah formal. Makanya kemudian kami berinisiatif untuk membantu mereka dengan membuka sekolah PKBM gratis untuk anak-anak duafa. Kondisi siswanya yang paling banyak itu dari anak-anak yatim yang sudah ditinggal oleh ayahnya, baik yang sudah meninggal ayahnya maupun bercerai. Beberapa di antara mereka piatu, ibunya sudah tidak ada, dan kebanyakan mereka orang tuanya memang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang untuk hidup saja kebutuhan ekonomi mereka sudah sangat terbatas.
Jadi kemampuan untuk menyekolahkan anaknya berat bagi mereka jika harus menyekolahkan ke sekolah yang berbayar. Pendidikan nonformal itu masih dibutuhkan pertama karena ada fleksibilitas di waktu belajar. Jadi beberapa anak yang sekolah di tempat kami ini kita dorong untuk mereka bisa bekerja sambil belajar. Ada beberapa mereka jadi kerja di toko kayak toko benang, kemudian jaga ST Solo. Jadi kehidupan ekonomi mereka memaksa mereka untuk mendapatkan penghasilan dulu, baru kemudian mereka bersekolah. Nah, sekolahnya kita belajarnya di tiap hari Sabtu dan Minggu, tapi saat ini yang sedang berjalan kita masih di hari Sabtu saja. Jadi waktu untuk belajar mereka lebih fleksibel. Di balik kesempatan yang diperoleh Fadil, terdapat banyak pihak yang terus berupaya memastikan pendidikan tetap dapat diakses oleh semua kalangan. Perjalanan pendidikan tidak pernah ditempuh sendirian. Di balik perjuangan Fadil, terdapat keluarga, guru, pengelola sekolah, dan lingkungan sekitar yang terus memberikan dukungan. Mereka menjadi bagian penting untuk membantu siswa seperti Fadil untuk tetap melanjutkan pendidikan. Untuk karakteristik siswa di PKBM ini banyak sekali variasinya. Di antaranya dalam pemahaman, merespon informasi, gaya belajar, baik secara individu maupun kelompok. Ada juga karakteristik yang memang mempengaruhi gaya belajar, yaitu karakteristik lingkungan belajar di rumah, baik itu sosial, kemasyarakatan, dan mereka terbentuk di masyarakat bagaimana bisa belajar baik ataupun belajar merespon yang ada di sekolah, bisa mempengaruhi dari lingkungan rumah atau sosial seperti itu. Tantangan terbesar yang mereka hadapi yang utama itu masalah ekonomi, sosial, karena PKBM ini didirikan untuk memberikan peluang bagi siswa-siswa yang dikategorikan secara ekonominya sangat membutuhkan support dari orang lain. Jadi tantangan terbesar memang ekonomi ya, ekonomi dari siswanya, dari orang tuanya, baik itu dari lingkungannya, seperti itu. Fadil ini anak yang mandiri, anak yang disiplin, anak yang terbuka kepada guru. Dia mau bekerja untuk perekonomian keluarganya. Fadil itu anak yang semangat untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian keluarganya. Dukungan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Fadil terus bertahan dan melangkah menuju masa depan yang ia impikan. Meski masih menghadapi berbagai keterbatasan, semangat belajar Fadil tidak pernah berhenti. Baginya, pendidikan adalah harapan. Harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan membuka kesempatan yang lebih luas di masa depan. Apa yang diperjuangkannya hari ini bukan hanya tentang menyelesaikan pendidikan, tetapi juga tentang mewujudkan mimpi yang selama ini ia jaga. Saya ingin jadi bos muda sih, menjadi pembisnis. Kedua orang tua saya pengen diumrohin sih mas. Jangan gampang menyerah, karena sesuatu yang gampang menyerah itu akan hancur untuk diri kita sendiri. Harus tetap semangat terus. Yang saya harapkan untuk masa depan Fadil, semoga sih terus belajar, terus berusaha untuk menjadi anak yang terus bisa membanggakan kedua orang tuanya, bisa mencapai cita-citanya menjadi seorang pengusaha yang sukses, bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarga yang sukses,
bisa Harapan dari kami anak-anak nanti tetap bisa melanjutkan pendidikannya ya, tidak berhenti sampai di tingkat dari kami paket C atau SMA, tapi setelah itu mereka kemudian dapat kerja dan tetap mereka harus bisa melanjutkan kuliah. Tapi setelah itu mereka kemudian dapat kerja dan Di balik tetap setiap halaman mereka buku yang harus bisa dibaca melanjutkan dan kuliah. setiap pelajaran yang dipelajari, terdapat mimpi yang sedang diperjuangkan. Kisah Fadil menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi tidak seharusnya menjadi penghalang untuk memperoleh pendidikan. Karena pendidikan bukanlah sebuah privilege, pendidikan adalah hak yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang. Oke. Asik.